Halo guys, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengamankan WiFi rumah dari serangan hacker. Di sini saya akan banyak dan ada beberapa fitur yang akan digunakan yang telah disediakan oleh modem yang dari ESP. Dan untuk tutorialnya, langsung kita ke laptop Teret. Oke guys, sebelum masuk ke tutorialnya, ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pastikan WiFi laptop kamu connect dengan WiFi yang akan kita setting atau smartphone kalian. Di sini nama WiFi ku adalah Upin Ipin dan kita lihat dulu untuk IP-nya ya. Kita bisa tekan Windows R, lalu kita ketikkan CMD. Di sini kita perbesar. Kita ketikkan ipconfig. ipconfig ini untuk melihat detail dari perangkat kita ini ya teman-teman. Kita enter. Nah, karena di sini saya sudah menggunakan wireless untuk koneksi ke internet, dan di sini kita perhatikan ini wireless LAN adapter WiFi. Di sini saya mendapatkan IP address 192.168.100.9, dan yang paling kita perhatikan juga ini adalah default gateway yaitu 192.168.100.1. Nah, default gateway inilah yang nantinya kita akan gunakan untuk mengakses modem kita yang terkoneksi ke internet dan mengkonfigurasi beberapa fitur untuk mengamankan WiFi di rumah. Oke, langsung saja. Jika teman-teman sudah connect ke internet dan sudah mendapatkan IP dan gateway, coba kita ping dulu ke internet. Kita pastikan dulu apakah koneksi internet kita stabil dan bisa mengakses internet. Oke, langkah pertama sudah selesai. Dan pertama kita masuk ke browser. Teman-teman juga bisa menggunakan browser lain atau browser kesayangan teman-teman. Dan di sini kita ketikkan MAC address-nya yang tadi 192.168.100.1. Oke. 192.168.100.1. Nah, di sini saya sudah masuk ya kepada form login dari modemnya. By default untuk passwordnya dan username-nya itu kita minta kepada teknisi yang waktu memasang WiFi di rumah ini ya teman-teman. Kalian wajib menanyakan ini karena kalian juga berhak, karena sudah berlangganan, dan mestinya teman-teman ingin mengganti password atau ingin mengganti SSID atau menambahkan WiFi lagi gitu. Di sini saya kan sudah nanya kepada teknisinya dan saya sudah diberikan akses untuk akses rootnya. Kita masuk dulu root dan kita login. Nah, oke. Di sini pertama kita setelah login kita disuguhi beberapa menu. Yang paling atas ini yang sering digunakan oleh saya sebagai teknisi juga. Di sini yang perlu kita ketahui dan perlu kita garis bawahi, di sini untuk kita pergi ke LAN. Ini adalah local area network yang ada di rumah kita. Kita menggunakan WiFi 192.168.100.1. Di sini menggunakan IP kelas C ya teman-teman. Dan untuk DHCP-nya ini adalah dari range 2 sampai ke 254. Jadi IP ini akan dibagikan dari 192.168.100.2 dan berakhir 192.168.100.254. Dan untuk last team-nya ini, last team ini adalah penyewaan IP ya teman-teman. Jadi di sini saya memberikan 4 jam. Oke. Setelah itu kita bisa memfilter
DHCP Static IP Configuration. Ini biasanya saya gunakan jika saya ingin menambahkan akses point yang akan dihubungkan ke modem ini. Biasanya saya akan menggunakan Static IP Configuration ini, teman-teman. Dan yang pertama biasanya saya lakukan itu saya mengganti password dari login pack dari modemnya, dari wifi-nya, teman-teman. Jadi pertama kita masukkan sistem tool, lalu kita modify login pack. Di sini username-nya root. Untuk username sendiri ini nggak bisa dirubah ya, teman-teman. Jadi kita masukkan dulu passwordnya jika teman-teman ingin merubah. Di sini akan saya rubah. Oke, new password. Kita ganti. Ini new password adalah password yang akan kita berikan. New password ini adalah password terbaru yang akan kita pakai ya, teman-teman. Oke. Dan jangan lupa untuk konfirmasi passwordnya. Oke. Lalu kita apply. Oh, ternyata ini ada berapa yang pasti kurang panjang ya, teman-teman. Kita kombinasikan. Kita apply. Nah, di sini adalah password change successful, bahwasannya password sudah diperbarui ya, teman. Coba kita login. Pertama kita masukkan password yang pertama yang dari teknisinya wifi ini ya, teman-teman. Dan passwordnya adalah admin. Nah, bahwasannya password dan username itu incorrect ya, teman-teman. Tidak adalah salah, teman-teman. Jadi kita masukkan password dan username-nya yang sudah kita buat. Untuk akunnya adalah root dan passwordnya Ino. Nah, ini adalah password yang terbaru, teman-teman. Jadi teman-teman kalau setelah berlangganan wifi wajib untuk mengganti password dan mengganti IP LAN yang by default diberikan oleh teknisi dari ISP masing-masing. Biasanya by default ISP ini menggunakan 192.168.1.1, tapi saya berubah menjadi .100 dan .1. Dan langkah kedua, biasanya saya melihat beberapa tools yang disediakan di modem ini. Yang pertama adalah DHCP information. Di sini kita bisa lihat device apa saja yang terhubung ke jaringan kita, dari nama hostname, dari IP address dan MAC address, dan remaining sistemnya juga kita bisa ketahui, dan untuk device time-nya juga kita bisa lihat ya, teman-teman. Oke. Di sini coba kita lihat ada berapa device yang tersambung. Kita menggunakan Sublime untuk melihatnya. Nah, di sini ada 21 device ya, teman-teman, yang terhubung ke jaringan kita. Dan yang kedua, untuk teman-teman untuk melihat device information, kita bisa melihat di menu device information dan status ini ya, teman-teman. Ini masih loading. Oh, ternyata salah, teman-teman. Kita harus ke user device information. Nah, di sini by default menyediakan tools sedetail mungkin mengenai device yang terhubung ke jaringan kita. Coba kita lihat dulu details. Nah, di sini dari hostname, device type-nya, koneksinya menggunakan apa, apakah static dan DHCP, IP address-nya tersebut, dan untuk MAC address-nya sebagai berikut. Device status adalah online, berarti dia terkoneksi dengan baik. Dan yang kedua dan yang ketiga,
kita akan membuat filtering. Apa itu filtering? Filtering itu adalah untuk memfilter beberapa device yang ingin kita manage atau kita blokir menggunakan fitur Make Filtering Configuration. Di sini ada dua rules, yaitu blacklist dan whitelist. Blacklist ini untuk memblokir device dengan menggunakan MAC address supaya tidak bisa terkoneksi ke jaringan kita. Dan untuk whitelist ini mengizinkan device untuk terhubung ke jaringan kita dan bisa mengakses internet. Oke. Di sini juga ada WLAN MAC filtering. Teman-teman bisa coba-coba aja sendiri, tapi di sini saya akan fokus ke MAC filtering ini ya teman-teman. Jadi oke, sebelum kita mulai ke MAC filtering ini, langkah baiknya kita lihat dulu device yang ingin kita blokir. Di sini teman-teman pergi ke status, lalu ke DHCP information. Di sini saya sudah mempunyai contoh untuk perangkat saya sendiri ya teman-teman yang saya gunakan. Kita lihat dulu untuk device-nya saya sendiri mendapatkan IP berapa. Nah, di sini untuk IP-nya saya sudah melihat di device saya teman-teman. Di sini adalah 192.168.100.3 dan kita membutuhkan hanya MAC address-nya saja. Kita copy, lalu kita pergi ke menu security, lalu kita pergi ke tools MAC filtering configuration. Setelah itu kita ada di menu MAC filtering ini, kita klik enable untuk mengaktifkan fitur ini, lalu kita klik blacklist dan kita klik new, lalu kita masukkan MAC address yang sudah kita copy ya teman-teman. Oke, lalu kita apply. Nah, di sini bisa kita lihat di device kita ya teman-teman. Sebentar, saya akan perlihatkan. Nah, di sini by default masih terkoneksi ke internet ya teman-teman. Coba kita lihat dan kita mendapatkan IP 103 sesuai dengan yang ada di layar laptop kita. Oke, ini masih bisa internetan atau bisa WhatsApp. Coba kita klik dulu dengan klik ini. Kita kirim pesan melalui WhatsApp. Nah, ini sudah tidak bisa mengakses internet, teman-teman. Dan berarti ini adalah berhasil. Coba kita lagi. Kita matikan dulu WiFi-nya. Dan kita hubungkan lagi apakah bisa terkoneksi atau tidak. By default, kalau sudah berjalan ini tidak akan bisa terkoneksi ya teman-teman, dan tidak akan bisa mendapatkan IP karena MAC address dari device saya ini sudah diblokir di modemnya. Oke teman-teman, mungkin nah ini sangat bermanfaat ya teman-teman, meskipun ini terlihat biasa saja, tapi ini sangat membantu bagi kita. Dan banyak juga, meskipun kita sudah men-setting internet di rumah kita, pastilah ada kebocoran lagi teman-teman. Tidak akan 100% wifi kita aman dari serangan hacker, karena hacker itu banyak tools yang digunakan dan banyak komunitas, dan juga bisa membuat tools sendiri untuk menyerang yang dia inginkan. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup di sini saja. Buat teman-teman yang masih belum subscribe di channel ini, untuk segera subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa aktifkan lonceng supaya teman-teman bisa mengupdate atau mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke teman-teman, terima kasih.